Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk presentasi final project kita di mata kuliah MPOT. Oke, hari ini kita mau mempersembahkan bayi kita bersama, yaitu Tilik in Geriatrik. Oke. Pertanyaannya adalah, apa itu Tilik in Geriatrik? Nah, klinik tilik ini merupakan bentuk pelayanan untuk usia lanjut, untuk elderly atau untuk orang-orang dewasa gitu ya, yang memiliki gangguan secara fisik maupun mental seperti contohnya ada yang post-stroke atau ada yang post-op gitu. Terus lalu usia dewasa lanjut ini akan sangat dilayani dengan baik karena banyak kasus khususnya di Jakarta, Indonesia yang memiliki pasien adult elderly yang mengalami kekurangan dalam produktivitas akibat penyakit terkait gitu. Karena mungkin setelah mereka sakit, misalkan contoh post-stroke gitu ya, mereka sakit dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya ketika mereka dalam keadaan normal gitu. Nah, di sini tilik geriatrik ini kita dengan segenap hati, dengan segenap rasa bangga kita, membantu para pasien-pasien kita untuk kembali mendapatkan kemandirian mereka, untuk mendapatkan produktivitas mereka kembali, untuk memberikan kontribusi kepada lingkungannya mereka. Gitu. Oke, boleh dilanjut. Seperti yang bisa kita lihat di sini adalah 3D layout tempat kita. Di gedung pertama, kita memiliki 2 lantai. Yang pertama ada lobby. Nanti pasien bisa masuk ke sini, bisa dicek oleh terapisnya, oleh fisioterapis maupun okupasi terapisnya. Lalu selanjutnya mereka bisa melakukan terapi untuk terapi program awal di ruangan ini. Lalu setelah mereka melalui program terapi, baru mereka nanti akan dibagi menjadi fokus terapi yang kita miliki, yaitu ada 7 yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman kami. Nah, baik. Setelah dijelaskan latar belakang dari Tilik in Geriatrik ini, kami bakal membuat visi misi untuk landasan bagaimana kami membangun usaha Tilik in Geriatrik ini. Visi yang pertama ada menjadikan klinik tilik ini sebagai tempat pelayanan efisien dan up to date pada geriatrik yang terbaik dan terpercaya di Jakarta Selatan. Kenapa? Karena usia lanjut di Indonesia, khususnya di Jakarta, bisa dibilang banyak, dan oleh karena itu salah satu kelebihan dan acuan kita membuat klinik ini menjadi yang terbaik khususnya di Jakarta Selatan. Habis itu ada misinya. Misinya itu ada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bidang geriatri, melalui pelayanan yang bermutu dengan biaya yang sesuai. Yang kedua ada memiliki sinergi dengan mitra usaha untuk bersama-sama meningkatkan daya saing agar memiliki klinik kesehatan yang terkemuka di Jakarta, dan juga memiliki sumber daya manusia yang profesional dengan terus-menerus mengembangkan kompetensinya. Jadi misi ini bakal mendukung visi yang bakal kita capai bersama. Nah, apa saja sih kegiatan di Tilik Geriatrik Klinik ini? Klinik Tilik in Geriatrik memiliki 7 ruang cabang fokus terapi yang efisien. Yang pertama ada ruang memasak, yang kedua ada ruang melukis, yang ketiga ruang menjahit, yang keempat ruang berkebun, lalu ruang crafting, lalu ruang kebugaran, dan kegiatan rumah. Nah, 7 komponen di atas kami percaya menjadi program terapi kebutuhan umum sehari-hari dasar yang sederhana namun esensial dan bermakna bagi pasien. Terutama, klinik ini memiliki tempat yang sangat strategis. Terdapat terapis serta staf yang bekerja yang sudah terakreditasi dan fasilitas yang memadai dalam setiap aspek. Nah, selanjutnya ada target pasar.
Nah, target pasar dari kami ini yaitu ada elderly, laki-laki maupun wanita yang mengalami post-stroke, mental retardation, kayak demensia dan sebagainya, dan juga memiliki masalah pada mental health seperti depression, anxiety, dan bipolar. Nah, untuk strategi pemasaran dari klinik kami, yang pertama, kita pasti banget menggunakan social media marketing. Di era yang sekarang, ini efektif banget, yaitu kita bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, dan juga kita bisa membuat konten-konten di TikTok, di Instagram, maupun di YouTube. Dan juga kita ada juga melalui website dan blog yang gratis di dalamnya. Selain itu ada CEO strategi, ada konten marketing, ada brosur, poster, dan flyer. Oke, untuk selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada CEO oleh Bapak Muhammad Syahid. CEO di sini itu bertanggung jawab atas perusahaan yang dipimpin, juga melakukan inovasi atau perubahan dalam klinik agar tidak tertinggal oleh kompetitor lainnya. Ada juga sebagai komunikator di mana seorang CEO adalah penyambung antara klinik dan dunia luar karena CEO adalah wajah dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua ada general manager. Tugasnya itu untuk mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi klinik, memimpin klinik, dan menjadi fasilitator bagi seluruh karyawan di semua level jabatan yang ada di klinik. Terus selanjutnya juga ada manajer administrasi, bertugas untuk memastikan adanya arus informasi atau data mengenai jalannya klinik atau data perusahaan lain yang bekerja sama, mengelola atau memantau persediaan fasilitas serta inventoris klinik. Selanjutnya ada manajer cost control. Nah, ini sangkut pautnya dengan keuangan, membuat laporan keuangan setiap bulannya, memecahkan masalah pengawasan sistem keuangan klinik dengan baik dan benar, juga mengontrol dan memantau biaya kegiatan operasional klinik. Selanjutnya juga ada operational and quality control, di mana bertugas untuk mengelola dan mengarahkan tim kerja untuk mencapai target visi dan misi, memberi penilaian terapis, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan tinjauan kinerja. Ada juga manajer produksi. Nah, tanggung jawabnya itu untuk memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan, juga untuk menentukan sumber daya manusia dan material apa sih yang dibutuhkan untuk memajukan klinik. Ada juga yang nggak kalah pentingnya, itu manajer pemasaran, melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan sumber daya klinik. Dan yang terakhir itu manajer HRD dan personalia. Tugasnya itu untuk memenuhi atau bertanggung jawab atas kebutuhan klinik akan terapis atau sumber daya manusia dan melakukan pengembangan serta evaluasi bagi terapis dan staf lainnya. Oke, selanjutnya ada cash flow, analisa modal dan pengembangan. Struktur modal awal kita, di situ ada tanah, bangunan, dan perizinan, dan berbagai alat terapis yang kita butuhkan. Dan ada beberapa alat umum yang kita butuhkan juga. Total itu ada 1.838.146.000 rupiah. Dan juga kita ada biaya pengembangan usaha, kenaikan gaji karyawan sebesar 10% selama 20 bulan. Di sini kita ada manajer 8 orang, OT 5 orang, FT 5 orang, psikologi 2 orang, administrasi rumah sakit 2 orang, resepsionis 2 orang, dan satpam 1 orang, OB juga 2 orang. Nah, terakhir kita akan membahas tentang SWOT, analisis dari klinik kami. Yang pertama ada strength atau kekuatannya. Nah, di situ pertama kita mempunyai modal yang besar. Lalu lokasi yang strategis, di mana kita bertempat di Jakarta Selatan. Yang kedua ada weakness. Untuk kelemahannya sendiri, klinik OT di Indonesia masih sangat jarang, sehingga masih butuh waktu untuk berkembang. Ditambah untuk bidang geriatri, kita masih sangat jarang juga. Jadi di situ bisa aja itu weakness sama kekuatan.
Nah, lalu ada opportunities. Masing-masing dari manajer kami memiliki link yang sangat luas, baik di bidang OT maupun yang lainnya, sehingga akan memudahkan klien untuk bergabung dan menjalankan terapi dengan kita. Jadi yang terakhir ada thread. Nah, di sini terdapat banyak home care di sekitar klinik sehingga saingan kita menjadi lebih banyak. Hal itu akan berdampak pada keuangan dari klinik kita. Nah, untuk harapannya nanti semoga misalkan klinik ini berjalan di waktu yang akan datang, semoga kita bisa bersama-sama membuat okupasi terapi di Indonesia semakin berkembang dan semakin banyak bermanfaat buat sekitarnya. Terima kasih.